Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai persis di jam 19.30 dan kita tidak akan menunggu ada berapa pasang mata yang akan menyaksikan live IG kita. Kita akan stay fokus untuk enjoy our conversation karena ini sebenarnya salah satu bagian dari bisa dibilang seperti reuni juga, karena sebenarnya dulu di tahun 2005 kita pernah studi di salah satu non-formal education dan saya ada di batch lebih awal daripada Mas Aris sendiri sebagai Director of Victory Hotel and Cruise Ship School. Dan karena kali ini kesempatan yang cukup luar biasa juga untuk beberapa teman-teman yang mungkin mau berkiprah di dunia perhotelan atau mungkin di dunia cruise ship. Jadi nanti kita akan share pengalaman sendiri dari Mas Aris yang kebetulan dulu juga berangkat dari nol untuk belajar di perhotelan sampai sekarang akhirnya menjadi director dari salah satu hotel dan cruise ship school, dan itu kayaknya amazing sekali. Jadi nanti bisa menjadi inspirasi juga buat beberapa teman-teman yang mungkin nanti mau berkarir di bidang hotel dan juga di bidang cruise ship sendiri ya. Mas Aris itu saya kenalkan sedikit banyak tentang beliaunya. Sebenarnya namanya Aris itu nama akrab, buat teman-teman saya nggak tahu itu dapat nama dari mana, tapi yang jelas ternyata saya juga baru ngeh beberapa waktu yang lalu kalau ternyata nama aslinya itu berbeda dengan nama panggilannya gitu ya. Nah, saya tetap enak manggil Mas Aris, kayaknya kita bikin santai aja conversationnya karena kita memang lebih ke homey course. Jadi mulai dari tahun 2005 sampai sekarang masih aktif di bidang tersebut dan sudah pernah berlayar pernah aktif di Bali, di Singapura, di Surabaya, di Dubai, dan sampai sekarang pun masih aktif di dunia yang berhubungan dengan kapal pesiaran gitulah ya, sama yang berhubungan dengan perhotelan. Karena sekarang beliaunya juga aktif menjadi direktur dari Victory Hotel and Cruise Ship School yang ada di Mojokerto, like I mentioned earlier. Nah, dulu Mas Arisnya juga pernah menjadi seorang waiter juga di salah satu hotel pasti, dan juga di cruise ship. Nanti kita tanyakan lebih detail, sampai beberapa kali mendapatkan promosi dan akhirnya menjadi seorang asisten dining room manager, dan sekarang berakhir di Victory Hotel School. Dan kita akan membuka sebuah program untuk membantu teman-teman yang lulus SMP atau SMA atau mungkin yang lebih dari itu juga boleh, yang berencana kepengen bekerja di hotel dan juga di kapal pesiar ship. Kenapa kita bikin live IG kali ini? Karena insya Allah kita akan menjalin kerjasama. Jadi nanti kita akan membuka sebuah program pelatihan selama 4 bulan, di mana 3 bulan pertama kita akan belajar bahasa Inggris sebagai salah satu alat komunikasi untuk bekerja di perhotelan dan juga untuk persiapan bekerja di kapal pesiar. Nah, nanti bahasa Inggrisnya sama Deki dong pastinya. Tapi yang jelas Deki tidak punya background banyak dan memang tidak tahu banyak untuk pendidikan termasuk table manner dan semuanya lah. Saya kurang tahu banyak tentang hal itu yang berhubungan dengan kesiapan ketika seseorang bekerja di hotel atau mungkin juga di kapal pesiar. Nah, nanti kita akan kepo lebih banyak dan nanti Mas Aris juga akan menceritakan lebih banyak sekiranya apa sih yang diperlukan ketika kita akan bekerja di hotel dan cruise ship sendiri, dan apa syarat-syaratnya kurang lebihnya seperti apa, dan apa aja yang memang nanti perlu dipersiapkan jika rencananya nanti ada yang mau bergabung untuk bekerja di hotel dan kapal pesiar. Oh iya, untuk kelasnya Deki itu kita mulai offline maksud saya. Untuk kelas online akan tetap jalan terus, tapi untuk kelas offline kita akan mulai buka di tanggal 28, berarti di hari Senin ini. Jadi ayo yang sudah di kampung Inggris yang rencananya nanti mau belajar secara offline bisa langsung ke office, tanya-tanya di sana sekaligus cek tempatnya supaya nanti lebih akrab dengan Deki ya. Kita tunggu Mas Aris. Terkait dengan program yang rencananya mau dibikin dengan program 4 bulan, di mana kita akan bikin program itu menjadi seperti training untuk kesiapan keberangkatan beberapa teman-teman yang mau bergabung bekerja di hotel sama di kapal pesiar gitu ya rencananya ya. Nah, itu Ya, benar. ada program selama 3 bulan di mana nanti kita akan belajar bahasa Inggris yang jelas sebagai salah satu alat komunikasinya, dan juga nanti untuk manner dan segala hal yang berhubungan dengan perhotelan. Kesiapan-kesiapannya itu kayaknya Victory pasti lebih handal di sana ya. Coba cerita sedikit banyak mengenai hal tersebut yang mungkin
belum saya sampaikan. Atau mau memperkenalkan dulu untuk Victory juga boleh, karena kayaknya banyak yang belum tahu, dan nanti videonya kan akan kita save, meskipun sekarang misal pasang mata yang menyaksikan kita nggak terlalu banyak, tapi ini akan tersave di sosial media dan juga di YouTube. Jadi saya berharap tidak hanya hari ini, tapi kita bisa jangkau nanti ke belakang. Silakan Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim ya. Thank you very much. Selamat malam ya teman-teman ya. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azwar, but my nickname is Aris ya. It's benar-benar beda ya. Jadi saya adalah the director of Victory International Hotel and Cruise School. Ini adalah sekolah pertama. Jadi lembaga pendidikan pertama di Kota Mojokerto ya. Jadi yang dibimbing oleh Pak praktisi langsung yang pernah bekerja di Amerika dan Eropa di bidang perhotelan kapal pesiar ya. Jadi memang orang-orangnya di sini ini orang-orang yang praktisi. Jadi praktisi dan pendidik memang beda ya. Kita memang sudah nilai plusnya sudah mengalami langsung yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Kendala-kendalanya seperti apa sih orang-orang perantauan, orang-orang yang menuntut mencari rezeki dari jalur perhotelan itu seperti apa. Kita insya Allah bisa menjelaskan lebih lanjut. Karena memang kita sendiri yang sudah melakukan itu. Terkait dengan program, Victory ini punya program 3 bulan ya. 3 bulan itu kita belajar full day. Jadi Senin sampai Jumat, kadang Sabtu itu juga outing kelas ya. Ini kita ngomongin sesuatu yang terjadi sebelum pandemi ya. Kita kemarin tuh masuk ya, sampai Sabtu lebih banyak outing kelasnya. Jadi kita 3 bulan itu benar-benar belajar di materi tentang perhotelan, mulai dari yang paling depan, departemen yang paling depan, front office, ya, kita mau datang, kita mau check-in, booking hotel kan, dari mulai kita disambut oleh mbak-mbak atau mas-masnya yang di depan itu, front office, terus diantar ke kamar oleh orang-orang housekeeping, terus kalau kita lapar, kita ke dining room atau order makanan, food by in-room dining, atau yang bisa disebut room service, terus kalau baju kita kotor, kita cuci di laundry department, jadi itu semuanya sebenarnya mengajarkan kita belajar ya departemen-departemen yang ada di dalam hotel secara nggak langsung. Jadi siswa kita itu nanti memang lebih banyak prakteknya. Karena apa? Karena kalau kita secara visual, apalagi kita melakukannya langsung ya lewat praktek itu memang nanti lebih mudah. Jadi di dalam 1 hari, dalam 3 bulan itu nanti kita akan outing kelasnya itu memang langsung ke hotel ya. Ya kita langsung melihat secara reality how they give the best service to the customers ya. Jadi service mereka itu sesuai pekerjaan masing-masing, kita bisa lihat langsung. Jadi kita nanti datang ke hotel itu as a guest ya, bukan sebagai biar kita belajar bagaimana sih nanti kita akan melayani tamu menjadi seperti dia. Nantinya kedepannya itu bakalan seperti itu. Jadi setelah 3 bulan kita belajar materi, bulan keempat kita biasanya langsung ke mulai ada ini ya, pengiriman magang. Kita bilangnya sih OJT ya, kalau di hotel itu namanya OJT, on the job training. Mungkin kalau yang SMA itu bilangnya PSG ya, PSG atau semacam itu. Jadi intinya kita terjun langsung ke lapangan selama kurang lebih 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan itu nanti kita akan guiding langsung ke dunia pekerjaan secara langsung yang ada di lowongan-lowongan yang ada di dalam atau luar negeri ya. Kita bantu proses penyaluran pekerjaan sampai diterima. Oke, seperti itu. Terlalu panjang ya penjelasannya. Enggak. Itu kayaknya seru banget tuh. Nah, terus terkait dengan program seperti ini, kira-kira kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin tertarik untuk bergabung, itu kira-kira seperti apa caranya? Ada syarat-syarat tertentu kah yang mau disampaikan? Untuk syarat khususnya nggak ada ya. Jadi ini sama kayak
lowongan pekerjaan yang lain. Jadi sehat jasmani dan rohani, sehat lulus sekolahnya itu SMA sederajat ya. Jadi nggak harus paket C ya, kalau SMA itu juga bisa kita masuk. Intinya memang di sini kan memang sekolah vokasi ya. Kita memang beda kayak sekolah-sekolah yang kayak S1 gitu. Jadi memang vokasi itu memang beda. Kita nanti lebih banyak ke menekankan pada keahlian praktikal yang dibutuhkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Jadi memang sekolahnya memang beda dari kayak orang-orang yang S1 gitu beda. Kita lebih banyak ke prakteknya ya, bukan konseptor. Misal kita kuliah mungkin kita nanti mungkin lebih banyak kita disiplin ilmunya ke publik, kita arahnya jadi profesor. Kita enggak, jadi kita memang kuliahnya memang singkat. Kita buat singkat, simple, sesuai kebutuhan dunia kerja yang ada di dunia hotel itu sendiri. Jadi kalau comparison dengan orang-orang yang studi S1, mungkin kita masih kuliah, dia juga kuliah semester 1. Semester 2 kita mulai magang, dia masih kuliah. Semester 3 kita udah mulai bekerja, dia masih kuliah. Kita bangun karir, dia masih kuliah. Kita upgrade kerjanya dan naik ke luar negeri ya, kapal pesiar, dia masih kuliah. Kita udah keliling dunia, yang satu masih kuliah. Dan begitu aja terus sampai kita udah punya gaji, kita udah punya modal, kita udah berbisnis, kita investasi, kita udah punya. Ya mungkin yang satunya baru di lantik atau wisuda ya, baru cari kerja. Kita levelnya udah dapat kerja, udah dapat modal, udah sukses. Jadi ini salah satu memang kalau orang-orang vokasi itu memang tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja itu sendiri. Jadi nggak banyak teori, langsung kerja dapat duit, langsung kita bisa manfaatkan itu untuk bisnis itu tadi. Jadi kita memang tujuannya nggak boleh lama-lama jadi pekerja kalau orang vokasi. Oke, betul. Jadi ini, it's part of to be entrepreneur gitu aja. Jadi ini salah satu cara menjadi entrepreneur itu ya begini. Oke. Dan dengan tadi kayaknya lebih sering ke outing class, mungkin dengan langsung observasi, dengan langsung terjun ke lapangan, itu kayaknya akan cepat sekali belajarnya ya, termasuk ketika nanti kita tidak hanya teori aja di weekdays, tapi nanti di weekend, termasuk nanti di bulan terakhir, di bulan keempat itu kan langsung ke training ya, jadi kayaknya akan lebih cepat untuk melatih beberapa teman-teman untuk langsung siap masuk di dunia perhotelan dan cruise ship. Nah, itu kalau seumpama ya, dari banyak alumni Victory sendiri, kira-kira dalam waktu 3 bulan itu rata-rata hampir semuanya langsung siap untuk masuk dunia perhotelan atau diperlukan perpanjangan pembelajaran lagi atau mungkin observasi lagi? Jadi bahkan sekarang pun Victory itu sebenarnya lagi banyak offering ya dari hotel-hotel saat ini ya. Jadi memang ada seasonnya memang kalau hotel itu. Ada high season, ada peak season, ada low season. Jadi kalau pertengahan gini sama akhir tahun itu memang banyak butuh orang biasanya. Ya, sekarang ini aku lagi butuhkan banyak sih hotel-hotel terutama di Surabaya ya. Karena memang saya nyari yang dekat di Jawa Timur. Sini kan kiblatnya kan Surabaya. Jadi hotel-hotel di sana internasional kayak Westin, kayak Sheraton Four Seasons, kayak kemarin itu terakhir di DoubleTree. Kita banyak permintaan dari sana. Justru saya khawatirnya kalau anak-anak itu belum siap dalam artian ya kita memang harus belajar dulu, terutama bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu memang nggak bisa kita nggak bisa belajar secara kayak seminggu 2 minggu ya, memang harus benar-benar dipelajarin dari basic. Jangan sampai kalau ada orang tamu boleh nanya, where is the toilet? Jadi kita masih bingung, kita masih belum bisa jawab. Giving the direction-nya aja kita masih ternyata ya belum lulus. Jadi kalau masalah pertanyaan tadi, untuk masalah magang atau penyaluran itu insya Allah kita bisa, bahkan lebih dari bisa ya. Karena masalahnya memang kita harus mendidik orang-orang yang itu tadi
yang benar-benar kompeten ya, ada kompetensinya yang bisa mengikuti program. Jadi kita kalau orang nggak bisa mengikuti program, tapi keinginannya tinggi ya, pokoknya saya ingin ke Amerika Mbak, saya maunya ke Eropa, ya nggak mungkin bisa. Jadi diikutin aja program step-stepnya itu tadi. Nanti pasti ada uji kompetensinya. Nanti kalau lulus ya pasti disalurkan sampai diterima. Jangan sampai kita nanya, halo, sorry, kalau simple question ya. Kadang-kadang kita ditanya, what is your name? Can you spell your name, please? Kita masih bingung. Nama saya ini apa ya? Aris A-R, aduh salah semua udah. Jadi jadi dari spelling aja, karena kita kan nanti berhubungan dengan keimigrasian ya, di dokumentasi. Kadang kita itu spelling kita itu harus benar, ngasih A, B, C, D itu dalam in English itu memang harus ya harus di luar kepala. Itu sepele ya, jadi memang bahasa Inggris memang nggak bisa dipelajari 1 bulan 2 bulan, nggak bisa, memang harus anytime. Makanya kita di sini ada The Key yang siap untuk memprogram anak-anak ya. Jadi target kita memang nggak hanya di TOEFL, IELTS atau Marlin, is more than that ya. Jadi kita kalau bisa ruang lingkupnya itu tidak hanya, kalau kita di kapal hotel namanya Marlin ya, jadi itu sebenarnya kalau sudah bisa IELTS atau TOEFL ya otomatis pasti bisa Marlin, karena itu memang kayak 11-12 itu aja sih. Nggak beda jauh. Jadi I think saya juga pernah kepo sedikit. Saya juga pernah kepo sedikit tapi nggak banyak sih sebenarnya, sedikit aja tentang beberapa tes yang berhubungan dengan Marlin Test, karena beberapa waktu yang lalu dan cukup sering juga member-member TK itu yang rencananya kepengen ikut international cruise ship gitu. Dan alhamdulillah beberapa memang ada yang lolos, dan kalau menurut saya, karena saya biasanya handle-nya IELTS gitu ya, beberapa soal dalam dalam Marlin bisa tergolong lebih gimana ya, lebih simpel daripada soal-soal di IELTS yang menurut saya cukup menantang gitu. Nah, itu berarti teman-teman makanya waktunya dengan 3 bulan yang cukup pendek itu training, harusnya insya Allah pasti setelah 3 bulan, bulan keempat insya Allah pasti siap ya untuk penempatan di hotelnya langsung untuk langsung training. Dan semoga aja ketika memang kemarin kita sempat ngobrol juga kan, ketika dalam masa training 1 bulan itu dan jika memang kompetensinya bagus, kemungkinan besar untuk langsung disalurkan itu besar, gitu ya sepertinya ya. Iya, jadi memang harus step by step. Jadi kita nggak bisa, kadang-kadang kita tuh nggak sadar kemampuan kita ya. Kita kepinginnya begini, tapi program nggak diikutin. Waktunya kelas sering nggak masuk, dikasih PR nggak dikerjakan, ngobrol juga masih patah-patah. Itu kan endingnya kan juga nanti akan kesulitan sendiri. Kalau ngomongin masalah tingkat kesulitan ya pasti kesulitannya pasti jauh lebih dari IELTS ya atau TOEFL ya. Karena kalau di Marlin itu tinggal buka aja, sekarang juga bisa ya. Jadi tinggal ketik freemarlintest.com gitu aja udah kelihatan. Di situ ada 2 sih, ada 2, jadi tinggal staff hotel atau yang satunya. Jadi memang ini kayak conversation hari-hari aja. I see. Oh, hotel juga pakai tes Marlin. Oke. Jadi kita nanti ada 100 soal itu dikasih 30 menit ya. Dan minimal skornya kalau nggak salah 75 apa 80. Langsung keluar skornya. Itu untuk hotel atau untuk cruise ship-nya yang 80%? Itu untuk cruise ship-nya. Jadi nanti kalau dari agensi, ada interview dari agensi gitu, biasanya mereka jemput bola ya, dari kota ke kota gitu. Nanti kita diinterview general English kita diinterview tentang pengetahuan kita tentang hotel, semuanya. Terus tes terakhirnya itu Marlin. Dan tesnya itu bayar sekitar 300.000 kalau nggak salah. Jadi kalau memang jadi kalau memang mentalnya udah siap, ya udah dijalanin aja.
langsung dibayar dan langsung tes. Nanti skornya langsung kelihatan. Jadi kita udah tahu dari situ kemampuan kita nanti. Oh ternyata saya mampunya segini, ya nggak apa-apa. Dan itu bagus ya. Jadi orang-orang seleksi alam yang udah berangkat ke luar negeri itu berarti kemampuannya sudah ditata dari sedini mungkin kan. Jadi dari kedetek orang yang bisa sama yang pura-pura bisa itu memang nanti ketahuannya di situ nanti di soal-soal itu. Jadi saya mengajak teman-teman orang-orang yang punya kemampuan di dalam bahasa Inggrisnya yang ingin mencoba hal lain ya dalam mencari dolar, mencari investasi, mencari tabungan. Ya udah sekalian lah kita keluar dulu setahun 2 tahun, nanti pulang-pulang nanti ternak Avanza gitu. Asik. Kalau berkaca dari pandemi ini, gimana untuk penyaluran beberapa alumni Victory sendiri? Ada kendala atau sempat terpending beberapa waktu atau sudah mulai aktif nih sekarang untuk penyaluran perhotelan dan cruise ship-nya, Mas? Kalau Victory aktif ya, dia dalam negerinya ya, magang OJT-nya masih aktif. Cuma kalau yang kapal pesiar, memang industrinya sudah berhenti dari pertengahan tahun lalu. Corona ini, dan itu seluruh dunia ya, dan itu seluruh dunia. Jadi memang dari port itu pelabuhan yang ada di Miami, Florida sana pusatnya, itu memang di Amerika sendiri juga coronanya juga gila-gilaan, juga jutaan orang di sana tuh sakit. Jadi memang untuk industri kapal pesiarnya memang masih berhenti sementara dari tahun lalu. Tapi kita larinya ke hotel aja, hotel-hotel di Timur Tengah, kayak di Qatar, kayak di Emirat Arab, Dubai, atau Maldives itu masih ada aja. Atau lowongan receh, bukan hotel kayak KFC, McDonald, Burger King, kalau mau ya masih ada sih yang seperti itu. Oke, kalau berhubungan sama pandemik memang nggak bisa diapa-apakan ya untuk yang satu itu. Untuk wacana bagaimana penyalurannya untuk cruise ship berarti memang harus tetap menunggu kebijakan internasional seperti apa. Tapi yang jelas untuk perhotelan tetap jalan ya. Berarti aman dong beberapa teman-teman yang nanti rencananya mau bergabung di program kita nanti ya. Untuk info tentang program ini nanti bisa mengunjungi IG-nya The Key, bisa juga mengunjungi IG-nya Victory English School sampean Victory Hotel and Cruise Ship International School gitu ya namanya ya. Ya. Nanti bisa mengunjungi. Iya, nanti kita ada linknya, betul. Oke. Bisa ke IG atau bisa langsung ke Bitly. Oke, terus nanti kita juga akan share untuk link supaya nanti terhubung sama WhatsApp. Jadi nanti teman-teman yang mau langsung konsultasi bisa langsung chat sama admin, jadi nanti bisa kepo lebih banyak langsung dan langsung responsif gitu ya, jika baik untuk pendaftaran, informasi, atau sekedar kepo dulu sebelum nanti registrasi. Kita sudah membahas hampir semuanya, sepertinya Mas Aris, ada informasi lain nggak yang perlu disampaikan BTW? Jadi informasi lainnya, di sini ini lifetime member ya. Lifetime member itu artinya kita belajar itu nggak harus saat kita belajar saat ini. Bisa juga nanti kalau kalian sudah masih magang atau setelah magang, kita tuh masih bimbing terus sampai kalian benar-benar dapat diterima kerja ya. Wow, that's amazing. Jadi jangan khawatir. Jadi konsultasinya itu memang lifetime. Lifetime itu artinya ya any kind of information, we will let you know. Ya, biar kalian tahu, biar kalian nggak sampai salah ambil agency, biar nggak sampai salah kena broker nggak tanggung jawab. Biasanya kadang-kadang ada aja kan 1-2 ya, yang menawarkan sesuatu yang nggak pakai proses. Yang penting bayar sekian langsung berangkat. Ya, kayak pengalaman saya kemarin tuh sering kayak gitu. Di Jakarta ketemu orang-orang daerah di Jakarta, dia dikumpulkan dalam satu mes gitu, ternyata ya nggak ngapa-ngapain, dikumpulin aja di satu rumah gitu. Ternyata saya tanya-tanyain, dia udah dimintain bayaran sekian puluh juta dari daerahnya masing-masing tuh ya. Nanti nyampe Jakarta nanti pasti berangkat gitu kan. Jadi ya orang-orang yang kurang pemahaman terlalu percaya bahwa dunia pekerjaan itu
memang harus bayar sekian puluh juta, padahal enggak. Padahal ini gratis ya. Nggak ada biayanya. Memang benar-benar kalau yang kalian capable, kalau kalian memang mampu memahami, paham ilmunya, langsung daftar aja, gratis kok. Nggak ada bayar-bayarnya. Oke. Jadi nanti teman-teman yang berencana mau ikut pendidikannya, nanti bisa hubungin Deki atau mungkin bisa hubungin Victory sendiri, tapi nanti untuk penyalurannya sebenarnya semuanya akan di-free-kan ya. Itu memang free of charge untuk semuanya. Seperti itu, sepertinya. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Aris? Sepertinya itu untuk malam ini Mas Aris. Nanti semoga beberapa teman-teman yang mau kepo lebih banyak, mau tahu informasi lebih banyak tentang program ini, nanti bisa langsung bergabung di grup WA kita. Jadi nanti para admin akan mencoba menginformasikan apa-apa yang diperlukan. Dan jika nanti teman-teman kepengen bergabung dalam program ini, nanti juga ada informasinya. Silahkan nanti klik di WA, nanti kita informasikan lebih banyak untuk kapan periode batch 1 akan dibuka, supaya nanti bisa bergabung dan meraih mimpi untuk bekerja di hotel dan di cruise ship. Karena jadi pesan saya yang terakhir, my last message to you all, please don't wait, the pandemic is over ya, and jangan pernah berharap, jangan menunggu pandemi corona ini berakhir, jangan ditunggu baru bergerak. Tapi memang kalian sekarang itu justru sekarang lagi banyak-banyaknya waktu ya, mungkin kita terbatas ya, nggak boleh keluar. Apalagi sekarang corona mulai banyak lagi, mungkin jam malam kita lebih banyak dibatasin, atau kegiatan kita di luar itu lebih banyak work from home. Jadi di sinilah waktu kita banyak luang, kita manfaatkan untuk upgrade skill kita, soft skill kita di-upgrade lagi. Setuju banget. Terutama memang bahasanya itu. Jadi memang kesuksesan itu memang adanya persiapan yang matang sama kesempatan gold chance-nya itu datang, jadi matuk gitu ya, ketemu gitu ya. Jadi kalau kesempatannya bagus, banyak yang datang tapi kita nggak pernah siap ya, kita nggak bakal dapat ini, kan bisa jadi orang yang ini ya, menjemput kesuksesan. Jadi harus dipersiapkan, nggak bisa ditunggu.